Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bermuajah bersama Ustaz kita, Ustaz Ahmad Yunani, dalam kesempatan kajian pekan bersama teman-teman staf Tiralen, masih dalam pembahasan hadis-hadis pilihan dari kitab Tafsir Al-Fakir Mudik, kembalikan pembahasan di pekan kemarin. Dan pada Allah ini karena di Jawa Barat ya mungkin ya sedang mati listrik, ya nanti silakan untuk dikondusifkan saja gitu ya, mungkin bisa apa namanya eh, tidak open video juga nggak apa-apa gitu ya, tinggal kajian kita masih berjalan dengan lancar, dan rekan-rekan kantor juga karena tidak ada wifi gitu ya, silakan untuk join yang masih bisa join aja gitu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Ahmad Jalani, waktu dan tempat kami persilakan. Kalau tafadhol. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada siang ini kita berjumpa kembali di kajian rutin bersama teman-teman Atiralen. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada usia kita dan memberikan juga kemanfaatan dan keberlimpahan yang banyak untuk kita sebagai bekal ya dalam menjalani kehidupan kita, dan juga sebagai bekal untuk menjalani kehidupan nanti. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai qudwah hasanah dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan juga bernegara. Dan yakinlah ketika kita berpegang teguh kepada warisan yang ditinggalkan oleh beliau, maka kehidupan kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman Atiralen yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan kajian hadis pilihan di kitab Tafsir Fathul Mubdi yang merupakan ringkasan dari hadis-hadis Sahih Imam Bukhari. Dan saat ini kita masuk ke hadis yang ke-15 ya. Jadi albirru bil abai walau kanu musyrikin ya. Berbuat baik kepada orang tua meskipun mereka sudah menjadi musyrik atau kafir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu inna ummi qadimat wa hiya ragibatun. Afa asilu ummi? Qala na'am, sili ummak. Hadis ini diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Jadi Asma ini adalah putri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kunyahnya beliau diberi nama Ummu Abdullah atau Ummu Abdillah Al-Qurasyiyah At-Taimiyah Al-Makkah kemudian Al-Madinah Al-Madaniyah. Beliau dikasih gelar oleh Rasulullah dengan sebutan Dzatun Nitaqain ya. Jadi orang yang memiliki dua pengikat ya, dua ikat pinggang. Nah, tentu nama ini bukanlah nama sembarangan. Nama ini diberikan Rasulullah SAW karena jasa daripada sahabiah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq yang membawa perbekalan ya, mengantarkan perbekalan ke Gua Thur ketika Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq sembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy ya ketika hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq itu bersembunyi di Gua Thur
dan yang mengantarkan makanan ya rutin ke Gua Sur itu adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Maka dan ketika mengantarkan makanan itu beliau menggunakan dua ikat pinggang, ya dua ikat pinggang tersebut, maka disebutlah Dzatun Nitaqain. Ya, ini sebutan gelar ya dari Rasulullah SAW kepada Asma binti Abu Bakar. Dan perlu diketahui ketika beliau ya sahabat Asma ini ketika mengantarkan bekal makanan untuk Rasulullah dan juga sahabat Abu Bakar Siddiq ayahnya sendiri itu dalam kondisi sedang hamil, ya. Jadi sedang hamil Abdullah bin Zubair, ya, karena beliau adalah istri daripada sahabat mulia Zubair bin Awam, ya. Nah, jadi beliau ini adalah istri dari Zubair bin Awam dan ibu daripada Abdullah bin Zubair, Masya Allah, ya. Dan beliau ini juga kakaknya Ummul Mukminin itu Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Jadi Masya Allah, ya, jadi Asma binti Abu Bakar ini dikenal sebagai memiliki garis keturunan para sahabat, dari ayahnya seorang sahabat, kemudian kakaknya adiknya juga sahabiah, istri Rasulullah, ya kan, kemudian suaminya juga sahabat Zubair bin Awam, kemudian putranya juga menjadi sahabat nanti, sahabat Sigor, yaitu Abdullah bin Zubair. Nah, jadi beliau ini adalah keluarga para sahabat, ya. Memang istrinya ini tidak sempat masuk Islam, ya. Nah, ibunya Asma binti Abu Bakar tidak sempat masuk Islam. Maka disebut dalam hadis ini, ya, qalat qadimat alayya ummi, telah datang kepadaku ummi, ibunya. Ya, jadi telah datang kepadaku ibuku. Wahya musyrikatun, dan beliau ini ibunya Asma binti Abu Bakar itu seorang musyrikah, seorang musyrik fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu beliau Asma binti Abu Bakar itu didatangi oleh ibunya yang saat itu masih musyrik, masih menjadi kafir musyrik. Ya, karena ingat musyrik juga termasuk bagian daripada orang kafir. Ya, orang kafir itu dalam Al-Qur'an disebutkan ada dua, ya. Jadi innal ladzina kafaru min ahli kitab wa musyrikin, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah pertama dari ahli kitab, yang kedua adalah dari orang-orang musyrik, ya. Ahlu kitab adalah Yahudi Nasrani, sedangkan musyrik itu adalah selain daripada Yahudi dan Nasrani. Nah, mereka tersebut disebut sebagai orang-orang kafir. Nah, waktu itu beliau Asma binti Abu Bakar itu dikunjungilah oleh ibunya, ya, namanya juga seorang ibu, ya, mengunjungi anaknya, ya. Maka kemudian itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Asma binti Abu Bakar ini meminta fatwa kepada Rasulullah, ya, meminta fatwa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qultu, maka aku berkata, Asma maksudnya di sini, inna ummi, sesungguhnya ibu saya, qadimat, telah datang, wahiyya raghibatun, dan dia sangat menginginkan aku berbakti padanya. Raghibah itu keinginan, ya, keinginan agar anaknya berbakti kepada ibunya. Maksudnya ingin dipergauli, maksudnya dipergauli apa, ya? Ya, dilayani sebagaimana seorang ibu, gitu, ya. Ingin Asma ini melayani diri ibunya itu dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian Asma binti Abu Bakar bertanya, apa asilu ummi? Apakah aku harus menyambung tali hubungan dengan ibuku? Qala na'am. Maka Rasulullah menjawab, ya, tentu saja. Sili, sambungkanlah ummaki, sambungkanlah hubungan kamu dengan ibumu. Ya, jadi sambungkanlah hubungan kamu dengan ibumu. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ini adalah hadis Rasul yang luar biasa, ya. Bagaimana pada saat itu, ya, atau ini juga menjadi dasar, landasan bahwa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu tetap berlaku walaupun kedua orang tua seorang itu adalah non muslim, ya, atau kafir. Baik kafir karena ahlul kitab ataupun kafir karena musyrik. Nah, ya. Jadi berhubungan baik dengan kedua orang tua, ya, seorang muslim yang punya orang tua yang masih belum masuk Islam, maka itu masih diwajibkan, ya, untuk melakukan hubungan baik atau birrul walidain kepada
kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya baik bapaknya sendiri ataupun mungkin ibunya. Nah, Islam, Masya Allah, ya, Islam itu memperhatikan hal ini, ya, memperhatikan hubungan dengan kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya sudah atau masih kafir, ya, masih kafir. Baik, kita lihat penjelasan secara rinci daripada hadis ini, langsung dari makna asyarah wal bayan, ya, jadi penjelasannya. Baik, ini kisah hadis ini dan sebab turunnya hadis ini, ya. Jadi hadis ini nama ibunya, ya, nama ibunya Asma ini adalah Qailah. Nah, disebutkan di sini, ya. Qadimat Qailah, telah datang Qailah. Wakilah ada yang mengatakan nama lengkapnya adalah Qutailah. Ada yang bilang Qailah, ada yang bilang nama ibunya Qutailah, ya. Jadi Qutailah bintu Abdul Uzza al-Qurasyiyah, ya, ala ibnatiha Asma binti Abi Bakrin fil hudnah. Ya, wa kana Abu Bakrin talaqaha fil jahiliyah. Oh, gitu, ya. Jadi ibunya Asma ini sudah diceraikan oleh Abu Bakar pada masa jahiliyah. Jadi masih jahiliyah waktu itu, Abu Bakar juga mungkin belum masuk Islam, itu telah mentalak, ya, menceraikan Qutailah ini, Qutailah bintu Abdul Uzza al-Qurasyiyah ini, ya. Maka kemudian Qutailah ini mendatangi rumah Asma binti Abu Bakar, dan Qutailah ini membawa hadiah, bihadaya, ya, membawa hadiah, ya. Fa'abat Asma an taqbala hadiyataha. Maka kemudian Asma menolak untuk menerima hadiah dari ibunya. Au tudkhilaha baitaha, dan juga menolak untuk memberi masuk ke rumahnya. Awalnya begitu. Ya, jadi Asma ini menolak hadiah daripada ibunya, kemudian juga melarang ibunya masuk ke rumahnya. Kenapa? Wahya musyrikah, karena dia masih musyrik. Ya, hatta tas'ala Rasulullah, sampai kemudian Asma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lagi ada dua sikap Asma yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama adalah kehati-hatian. Ya, Asma binti Abu Bakar ini, karena beliau belum tahu bagaimana hukum memperlakukan orang tua yang masih musyrik, maka beliau berhati-hati untuk tidak menerima terlebih dahulu. Ya kan, tidak menerima hadiah daripada ibunya yang bawa hadiah, kemudian menahannya untuk tidak masuk dulu ke rumahnya. Ya, jadi untuk hati-hati, Asma ini kemudian melakukan hal itu, gitu, ya. Tidak melakukan sembarangan, gitu, karena belum tahu ilmunya. Nah, ini pelajaran penting buat kita, ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu dan kita belum tahu ilmunya, belum tahu hukum daripada apa yang akan kita lakukan, maka stop dulu. Jangan memaksakan diri. Ya, mentang-mentang terlihat untung besar, ya kan, mentang-mentang ada manfaat yang besar di situ, tapi kita belum tahu hukumnya, apakah ini haram, apakah halal, dan seterusnya, ya. Maka ya kita hati-hati dulu, jangan kemudian sembarangan melakukan hal tersebut, ya. Nah, lalu apa yang dilakukan Asma binti Abu Bakar? Pertama, beliau hati-hati, kemudian yang kedua, agar beliau bisa bersikap benar kepada ibunya, beliau bertanya kepada Rasulullah. Ya, artinya bertanya kepada guru, kepada orang yang paham, ya, dengan hal tersebut. Ya, artinya bahwa Asma pertama hati-hati, ya, untuk tidak melakukan sesuatu yang belum tahu ilmunya. Yang kedua adalah agar tepat sikapnya, karena sikap menolak hadiah itu juga kan sikap, gitu kan. Nah, apakah sikapnya itu salah atau benar, gitu. Maka kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi beliau bertanya kepada Rasulullah, meminta fatwa. Ya, maka kemudian Rasulullah menjawab, ya, na'am, silahkan, begitu, ya. Silahkan, dan bahkan Rasul memerintahkan kepada Asma, sili ummak. Jadi sambungkanlah olehmu tali hubungan dengan ibumu. Nah, gitu, ya. Dan wa akhwati rahimakumullah, inilah sikap Asma binti Abu Bakar yang patut kita contoh berkaitan dengan kedatangan ibunya, ya, yang membawa hadiah dan hendak masuk ke
ke rumahnya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, baik. Ini adalah sikap yang pertama, penjelasan yang pertama. Yang kedua ada al-ma'na al-murad biqoulihi raghibah. Nah, dalam hadis tersebut ada kalimat raghibah, ya. Jadi inna ummi qadimat wahya raghibah. Ya, itu ada kalimat raghibah. Jadi raghibah itu kan punya keinginan, ya. Nah, apa maksud dengan raghibah di sini atau rogbah ya secara ininya? Nah, rogbah yakni fil Islam lam yastalzim husula islamnya. Walidha lam yusib min dzakariha as-sahabah wa fi riwayatin sahihah rogimah ya bil mim ay karihah islami wa hijrati. Ya, jadi apakah makna rogibah di situ adalah keinginan dari ibu itu untuk masuk Islam, gitu ya. Rogibah itu kan keinginan kuat. Untuk apa keinginan itu? Ya keinginan untuk yang pertama bisa diartikan ibunya sebenarnya ingin masuk Islam, ya. Kemudian yang kedua ada yang menuliskan bukan rogibah tapi rogimah, mim dengan mim. Maksudnya adalah kebencian kepada Islam. Nah, jadi Asma itu kalau yang pertama bahwa kalau dibaca rogibah berarti maknanya adalah ibunya Asma ini datang kepada Asma, datang ke rumahnya Asma karena ada keinginan untuk masuk Islam. Maka beliau bingung gimana sikapnya ini. Yang kedua, kalau kalimat itu menggunakan mim, rogimah, bukan rogibah. Ada riwayat lain menggunakan mim di situ. Maka maksudnya adalah karihah, ibu itu datang dengan kebencian kepada Islam. Ya. Jadi kebencian. Maka Asma juga bingung ini. Gimana nih? Apakah tetap harus berhubungan baik dengan ibunya, walaupun ibunya benci kepada agama Islam? Gitu. Maka jawaban Rasul sama, ya, na'am sili ummak. Ya, apakah ibunya, kalau dibacanya rogibah itu punya keinginan masuk Islam itu juga berbuat baik, malah justru bagus di situ sebagai melanjutkan keinginan tersebut sehingga mudah-mudahan dengan masuk Islam. Atau yang kedua, sikap ibunya benci dengan Islam itu juga nggak masalah. Kita tetap berbuat baik kepada ibunya. Gitu. Nah, ayat ini kemudian menjadi asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul daripada firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Sufyan ibnu Uyainah, ya. Jadi qala Sufyan ibnu Uyainah fa anzalallahu fiha, maka Allah kemudian menurunkan apa namanya satu ayat yang berkaitan erat dengan peristiwa tersebut, ya. Beliau Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada peristiwa tersebut, ya, surah Al-Mumtahanah, ya, ayat 8 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, ya. Allah tidaklah melarang kalian, ya, jadi Allah tidak melarang kalian, ya, berhubungan dengan ini anil ladzina lam, berhubungan dengan orang yang orang kafir tentunya, yang lam yuqatilukum fiddin, yang tidak memerangi kalian dalam agama. Ya. Nah, jadi ada catatan di situ. Ya, ada catatan bahwa Allah tidak melarang sesiapapun dari kaum muslimin yang berhubungan dengan orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu tidak memerangi agama Islam. Gitu ya, tidak memerangi agama Islam. Nah, itu apa namanya asbabun nuzulnya ayat ini adalah peristiwa ini, peristiwa datangnya ibunya Asma binti Abi Bakar, ibunya Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Nah, jadi Allah tidak melarang kalian, ya, maksudnya orang-orang muslim, orang-orang mukmin berbuat baik kepada orang-orang kafir atau musyrik lam yuqatilukum fid din, yang tidak memerangi agama kalian.
gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan keluarganya itu yang memerangi kaum muslim? Berarti tidak boleh. Kalau sudah jelas ya orang-orang tersebut, ya orang-orang kafir tersebut, hatta dia adalah orang tua misalkan atau saudara yang memerangi kaum muslimin, menjadi musuh bagi kaum muslimin secara nyata, maka itu tidak boleh. Karena hubungan di antara muslim dengan kafir yang memerangi kaum muslimin yang disebut dengan kafir harbi fi'lan, ya, orang kafir yang benar-benar memerangi kaum muslimin secara nyata, maka hubungannya itu adalah perang, tidak boleh ada hubungan lain. Nah, jadi nyambung tuh dengan hukum yang lain. Tapi jika orang kafir tersebut tidak memerangi agamanya Allah, maka berbuat baik kepadanya adalah hal yang diperkenankan, gitu ya, diperkenankan. Nah, ini berdasarkan kepada ayat tadi, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ai la yanhakum 'anil ihsani ilal kufrah alladzina la yuqatilunakum fid din. Kan nisa'i wa du'fa minhum kama qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, jadi ayat ini maknanya adalah tidak ada larangan berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama, seperti para wanita, ya, orang-orang lemah, ya, sebagaimana yang ditulis oleh atau diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Gitu ya. Jadi orang kafir yang wanita, orang kafir yang orang-orang lemah itu kan memang tidak boleh diperangi ketika sedang melakukan peperangan misalkan, ya kan, termasuk kelompok manusia atau orang kafir yang tidak boleh diperangi ketika perang, gitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalaupun si ibu tadi, ya, ibunya Asma binti Abu Bakar itu makna rogbah tadi atau rogibah tadi adalah rogimah, ya, orang yang punya kebencian kepada Islam karena dia termasuk kelompok orang yang tidak boleh diperangi dalam perang, itu wanita, ya, maka masih boleh melakukan hubungan dengan si ibu itu, ya, atau ibunya tadi, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sili umak, ya, sambungkanlah hubungan baik dengan ibu. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, inilah hadis yang Masya Allah yang memberikan panduan bagi kita berhubungan dengan orang kafir, ya. Jadi kesimpulannya adalah jawazu hadiyatal musyrikina la sima idza kana min dawi al-qurba. Ya, bolehnya kita saling memberi hadiah kepada orang-orang musyrik dan juga orang-orang kafir selama dia masih bagian daripada kerabat dekat, ya. Dia saling memberi hadiah. Ya, tadi kan dikisahkan ibunya Asma kan bawa hadiah, ya, membawa hadiah dan ingin memberikan kepada Asma binti Abu Bakar. Maka setelah beliau berhati-hati menolak dulu pertama kali, baru kemudian bertanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ya, sambungkanlah dengan hubungan yang baik. Maka kemudian Asma menerima hadiah daripada yang dibawa oleh ibunya sendiri, gitu ya. Yang kemudian yang kedua adalah masyru'iyatus silaturahimil kafirah karahimil al-muslimah. Jadi disyariatkannya membangun hubungan kerahiman atau silaturahim dengan orang kafir, ya, sebagaimana berhubungan dengan orang muslim. Nah, ini maksud silaturahim dalam konteks Islam ini adalah berhubungan dengan saudara kerabat dekat, gitu ya. Jadi makna silaturahim adalah punya hubungan atau menyambungkan hubungan yang sempat terputus. Nah, jadi makna silaturahim yang pernah kita bahas sebelumnya itu bukan makna silaturahim dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kan melakukan hubungan dengan siapapun, apakah dengan saudara, dengan teman, atau dengan teman pekerjaan, atau kita main ke rumah teman, itu kan silaturahim juga istilah, atau silaturahmi istilahnya itu, ya. Nah, kalau makna dalam bahasa Indonesia silakan saja, itu makna dalam bahasa Indonesia. Tapi makna dalam Islam, dalam syariat, makna silaturahim itu adalah silah itu kan menghubungkan kembali hubungan yang terputus sebelumnya. Itu namanya silaturahim. Ya, misalkan sebelumnya itu sudah lama tidak berhubungan, mungkin karena keluar kota atau keluar negara, terputus hubungannya, tidak kontak langsung, tidak ada nomor kontaknya. Lalu kemudian kita berusaha mencari, ya, untuk menyambungkan kembali hubungan yang sempat terputus, itu namanya silaturahim.
Gitu. Dan itu pun hanya kepada keluarga dekat. Silaturahim itu keluarga dekat atau dawil kurba, ya. Walaupun dia seorang kafir, karena dia masih karib kerabat, ya karib kerabat, maka termasuk orang yang wajib kita hubungkan silaturahim di situ, gitu ya. Ya mungkin terputus karena pernah cerai atau apa gitu ya. Nah, lalu anak-anaknya ingin menghubungkan kembali dengan ibunya atau dengan ayahnya yang sempat terputus, atau mungkin juga dengan pamannya yang sempat terputus. Nah, itu namanya silaturahim. Nah, jadi makna silaturahim di sini bukan makna umum seperti hanya dalam bahasa Indonesia. Itu berhubungan baik dengan sesama siapapun itu, walaupun bukan saudaranya. Ya, yang ketiga adalah jawazu mawadi'ati ahlil harb wa muamalatihim fi zamanil hudnah. Ya, jadi bolehnya kita melakukan perjanjian dengan ahlul harb, ya, dan melakukan muamalah dengan mereka di waktu di waktu gencatan senjata. Nah, dalam Islam memang ketika ada perang dengan orang kafir misalkan, lalu kemudian ada gencatan senjata, itu kan berarti konteksnya bukan lagi kafir harbi, fi'lan, ya, tapi jatuhnya konteksnya adalah mu'ahadah. Nah, jadi mu'ahid, jadi dengan orang kafir yang terikat dengan perjanjian. Nah, perjanjian apakah perjanjian gencatan senjata misalkan, ya, maka bermuamalah dengan orang kafir yang masih dalam rentang waktu perjanjian tadi gencatan senjata, maka itu diperbolehkan. Ya, tapi ketika sudah selesai gencatan senjatanya, maka hubungannya perang lagi. Ya, itu hukum dalam Islam. Jadi tidak tergantung posisi orang kafir tersebut, gitu ya. Nah, maka ini dibolehkan dalam Islam melakukan hubungan muamalah dengan orang kafir harbi, ya. Namun kafir harbi ini adalah bukan harbi fi'lan lagi, sudah berubah karena sedang dalam masa perjanjian, gitu ya, perjanjian gencatan senjata dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah at-tahari fi umuriddin wa su'alu ahli ilmi amma la na'lam. Kehati-hatian dalam masalah agama, ya, dan bertanya kepada yang ngerti tentang apa yang kita belum ketahui. Ini penting sekali, ya. Jadi jangan sampai kita melakukan satu amal perbuatan yang kita belum mengerti hukumnya, lalu kita main gaskan aja gitu ya. Itu jadi harus dicek dulu hukumnya bagaimana. Ya, yang penting itu hukumnya. Bukan masalah apakah ini dapat untung atau tidak untung, tapi hukumnya. Apakah ini kan kalau kita ingin mengetahui hukum satu perbuatan itu kan terikat dengan yang 5, ya. Apakah dia wajib, apakah dia sunnah, apakah dia itu mubah, apakah dia itu makruh, apakah dia itu haram. Itu aja patokan kita. Kalau ternyata ada dalil menunjukkan bahwa itu perbuatan yang wajib, ya kita harus lakukan. Wajib malah justru, nggak boleh ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan dosa. Kalau ternyata jatuh kepada hukumnya sunnah, maka kita kerjakan. Ya, kalau dikerjakan dapat pahala, dapat kebaikan, kalau ditinggalkan ya dapat kerugian, ya kan? Kemudian mubah itu pilihan. Nah, kalau hal yang mubah kita bisa pilih gitu, mana yang membawa kepada kebaikan, mana yang malah justru menghantarkan takutnya kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau perkara mubah itu bukan istilah kata, arti mubah itu bukan boleh, ya. Mubah itu artinya pilihan. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Itu arti daripada mubah. Kemudian kalau haram, makruh, ya diupayakan untuk ditinggalkan. Walaupun dia tidak berdosa, tapi menghantarkan atau mendekatkan diri kita kepada yang dosa. Yang kalau yang haram, ya tetap harus ditinggalkan, karena kalau diamalkan kita dapat dosa. Nah, ini panduan kita gitu loh. Siapapun kita, selama kita muslim, maka lakukan kehati-hatian ketika mau melakukan amal tersebut, gitu ya. Kita harus memperhatikan apa hukumnya, tidak sembarangan langsung melakukan. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a ya, sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah engkau melakukan sesuatu yang kau tidak tahu ilmunya, karena sesungguhnya telinga kita, mata kita, hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kita lakukan, ya. Maka lakukanlah sesuatu kalau kita sudah ajib ilmunya, sudah tahu hukumnya, baru kita lakukan. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya, la tasu faqihu qabla an tasudu, ya. Faqihu artinya membuat apa? Jadilah seorang yang faqih qabla an tasudu, sebelum kamu memimpin.
ya, memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat, gitu ya. Maka ilmui dulu diri kita ya dengan syariat Islam untuk bisa memimpin, gitu ya. Nah, jadi menjadi pemimpin itu tidak hanya sekedar dibekali dengan ilmu manajemen, ilmu apa namanya keorganisasian atau leadership, tapi juga ilmu syariahnya juga harus dibekali, ya, terutama berkaitan dengan muamalah, perakadan, ya, hukum-hukum syariah dan sebagainya. Itu penting sekali karena itu bagian daripada kita mengilmui diri. Termasuk dalam kajian ini, ya. Dalam kajian ini kita mengilmui diri, ya, agar kita juga lengkap tuh. Ya, mungkin di akhiran diajarin tentang bagaimana teknik closing, sebagai marketing misalkan, ya, funneling misalkan, ya, atau bikin lead magnet, atau bikin copywriting, ya, atau membuat konten vlog, video dan sebagainya. Tapi perhatikan bagaimana adabnya, jangan sampai kemudian kita berbohong ketika menyampaikan pesan, gitu ya, pada konsumen ataupun calon konsumen. Nah, baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itulah poin-poin yang bisa kita pelajari dari hadis yang pertama yang berkaitan dengan al-birru bil abai walau kana musyrikin, berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun mereka itu musyrik, ya. Dan ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua itu dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Ini cocok banget, ya. Ini sikap kita yang seharusnya. Jadi dari Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, idza nazara ahadukum, jika salah seorang dari kalian, kita maksudnya, melihat ila man fudila, kepada orang yang dikasih kelebihan, alaihi padanya, apa dikasih kelebihan apa? Fil mali, dalam harta. Ya, jadi kalau kita melihat orang kaya, gitu ya, orang yang berlimpah harta, wal khulqi, dan juga orang yang dikasih ketampanan atau kecantikan dalam hal fisik atau kesempurnaan tubuh yang diberikan Allah, fal yang dur, maka perhatikanlah, ila man huwa, kepada orang yang asfala minhu, yang lebih rendah dibandingkan fil mali wal khulqi tadi. Gitu. Ya. Ini sikap yang terbaik bagi kita. Jadi kalau kita melihat orang kaya, hartanya banyak, ya, jangan, ibarat kata, jangan terlalu nengok ke atas gitu, pegel. Maka lihat jangan di bawahnya. Bawah kita maksudnya masih banyak orang-orang yang bisa jadi lebih menderita dibandingkan kita, ya. Kemudian juga sama kalau lihat ada orang yang lebih ganteng, lebih cantik misalkan, ya, lalu kita ngaca sama diri sendiri kayak aku mah jelek misalkan. Jangan melihat yang begitu, ya. Lihatlah kepada orang yang lebih jelek dibandingkan kita. Ini apa namanya, Masya Allah, ya. Jadi kalau ada kita ngaca, kayaknya aku jelek ini, ya. Nah, lihat, oh itu lebih ganteng lagi sebenarnya, itu lebih cantik lagi. Ya jangan lihat yang di atas, itu kan udah ciptaan Allah, ya. Sudah qada Allah, gitu kan. Maka bersabarlah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Lihat kepada yang di bawahnya, itu lebih levelnya gitu. Wah, ini ternyata ada juga yang lebih ganteng dibandingkan ada yang lebih jelek dibandingkan kita misalkan. Nah, ini apa namanya arahan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manfudillah. Ya, jadi kita perhatikannya ini ilmunya bagus, ya. Manfudillah alaihi, yakni ai zada anu fil mali awil khalqi. Ya, jadi ada orang memang yang dilebihkan Allah, diberikan kelebihan dalam hal harta dan juga rupa, gitu ya. Nah, berarti dari belajar bahwa yang namanya harta, kemudian rupa, itu adalah pemberian Allah. Ya, itu adalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Ya, ya kalau sempat viralnya ada seorang ustadz yang membuat status, ya, ketika BBM naik gitu, mau BBM-nya 18.000 ya kan, Allah akan memberi rizki. Jadi Allah yang memberi rizki ketika BBM masih 12.000, itu ada Allah juga yang memberi rizki ketika BBM 18.000. Di sisi keyakinan itu betul, ya. Memang kita harus meyakini rizki itu di tangan Allah, apapun kondisinya. Dan itu memang ungkapan yang disampaikan oleh seorang tabi'in dulu. Ada seorang tabi'in yang mengungkapkan seperti itu. Gitu. Ada orang yang ngadu kepada tabi'in tersebut,
Ya saya aku tuh begini kesulitan, apalagi sekarang bahan-bahan menjadi naik. Maka jawaban tabi'in itu adalah ya bersabarlah ya, bahwa Allah akan memberi rezeki kepadamu itu tidak akan tertukar apapun kondisinya, gitu ya. Nah, dari sisi keyakinan itu harus kita yakini gitu, sebagai sebuah keimanan bahwa rezeki di tangan Allah, apapun kondisi kita, kondisi ekonomi kita, ya memang seperti itu gitu. Nah, itu cuman dari sisi syariat, dari sisi amal, kita harus mengkritisi ini kenapa kok BBM bisa naik, bisa jadi ada kebijakan yang menyimpang dari syariat Islam, kan begitu tuh. Yang kita sorot itu adalah kebijakan yang menyimpang dari syariat Islam. Nah, itu yang dikritisi, baiknya seperti itu. Karena kalau kita hanya berpaku pada yang hati saja, nanti agama Islam dianggap sebagai agama yang tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi, jadinya begitu. Hanya menyelesaikan masalah sikap hati saja. Padahal Islam itu kan sempurna ya. Islam itu kan sempurna ajarannya dan memiliki solusi atas segala macam masalah, termasuk masalah ekonomi. Ya, bagaimana mengatur BBM itu ada dalam Islam. Ya, kalau kita kaji di kitab misalkan Domul Iqtisadil Islam atau Al-Amwal fi Daulah Khilafah Islamiyah, ya, atau Domul Iqtisadil Musla, ya kan, itu ada tuh di situ bagaimana kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh kepala negara dalam perspektif Islam. Nah, gitu. Jadi ketika BBM dinaikkan, kita kritisi dari sisi bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan Islam. Kenapa? Karena Islam itu tidak seperti itu, menyelesaikan masalah ekonomi. Nah, ini harus kita sampaikan. Jangan sampai kemudian orang berpandangan Islam itu sebatas apa? Tadi agama hati, gitu kan. Nah, ketika ada masalah sabar, ya kan? Masalah sabar. Jadi lama-lama orang jadi bete, agama apa sih? Nah, itu mungkin kenapa Karl Marx misalkan dulu menyebut agama itu sebagai candu, itu begitu. Waktu itu padahal memang yang dikritik oleh Karl Marx kan bukan Islam sebenarnya, agama Kristen, gitu kan. Wah, agama ini candu ini. Kenapa ketika ada kezaliman yang terjadi, orang-orang diminta sabar, diminta nggak remo, ya kan. Dan begitu itu kan yang membuat orang-orang jadi melihat agama ini kayak candu ini, menahan orang untuk sadar apa kesalahannya dan apa solusinya, gitu kan. Nah, kita tidak ingin Islam dipandang seperti itu tentunya. Karena Islam itu kan agama hati juga agama amal. Dalam hati kita meyakini ini adalah ketetapan Allah, rizkinya yang Allah tetapkan, berapapun BBM naik, ya kan, apapun kebutuhan meningkat, itu tetap rezeki Allah akan tetap diberikan kepada kita dan tidak akan pernah tertukar. Tapi kita harus punya kewajiban ya, memberikan kesadaran kepada umat bahwa apa yang dilakukan oleh misalkan kebijakan ini tidak sesuai dengan syariat Islam, itu kan perlu disampaikan ya, sebagai sebuah pembelajaran atau edukasi kepada umat gitu, bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam itu akan membawa kepada kesempitan ya, atau juga kerusakan ya. Ingat kaidahnya, haitsuma yakunu syar'u ya takunu maslahah. Ketika ada syariat maka akan muncul kemaslahatan. Maka sebaliknya ketika tidak ada syariat maka akan muncul kemafsadatan atau kerusakan. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Baik, nah ini juga sama sikap kita ya, sikap kita ketika melihat ada orang yang diberi kelebihan harta, maka sikap hati kita adalah itu adalah ketentuan Allah, kadonya Allah, dia diberikan harta banyak, maka apa? Kita lihat pada orang-orang yang lebih dibandingkan kita dari sisi harta. Agar apa? Agar kita bisa bersyukur terhadap apa yang nikmat yang Allah berikan pada kita. Tapi hal ini tidak kemudian menjadi kita fatalis gitu. Fatalis itu menjadi sudahlah, mungkin aku ditakdirkan menjadi miskin, ya tidak begitu. Karena kita tidak tahu takdir kita gitu loh. Yang tahu takdir kita hanyalah Allah. Maka ketika kita ya mungkin miskin itu karena kita diam, sudahlah, mungkin ini kita jadi miskin begini udah ketentuan Allah, kita sabar aja. Ya nggak begitu juga. Tetap meyakini dalam hati ada ketentuan Allah, tetapi ada kewajiban amal. Ya, ada istilah kata kaidah kausalitas namanya. Kaidah kausalitas itu adalah barang siapa yang melakukan suatu perbuatan bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi al-ajru ala qadril masyaqqah gitu. Ya mungkin kita evaluasi kenapa kok pendapat itu segini-segini aja. Misalkan mungkin karena aku kurang berusaha, nggak ada strategi menambah penghasilan. Itu kan perlu begitu. Ya, perlu ada amal. Itu kan ikhtiar kita, walaupun nanti hasilnya tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya sikap yang terbaik. Yang kedua adalah masalah
rupa. Nah, kalau masalah rupa memang ini udah ketetapan Allah gitu. Haram hukumnya ketika misalnya kita melihat wajah kita kok kayaknya nggak ganteng nih, ya jelek misalnya dibandingkan teman kita yang sebelah sana, teman aku ganteng, aku pengen seperti dia, maka kemudian dia oplas. Nah, itu tidak boleh. Hukumnya haram, menambah-nambah ciptaan yang telah berikan kepada kita. Hidung yang nggak mancung dibikin mancung, ya. Bibirnya yang nggak tebel dibikin tebel, ya kan. Eh, Pipi yang tidak tirus bikin tirus, ya kan. Nah, dan seterusnya lah ya. Itu tentu tidak boleh, ya. Karena hukumnya para ulama secara jumhur itu hukumnya haram berkaitan dengan masalah penambahan anggota tubuh kita. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Nah, kita perhatikan hadis ini syarh wal bayannya, ya, bagaimana penjelasan daripada hadis ini. Yang pertama ada al-hitsu ala takhalluqi bi sifati ridha wal qanaah, gitu ya. Ini adalah dorongan kepada kita bahwa kita harus memiliki sifat ridho wal qanaah. Ridho itu artinya ridho, tidak tidak apa namanya uh, tidak ada perasaan tidak menerima, gitu ya. Wal qanaah, qanaah itu ya menerima apa adanya, ya. Maka yang menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syakhs alladzi yanzuru ila man huwa fawqahu fil mali wal khalqi an yanzura ila man huwa asfala minhu fihima liyakuna dzalika da'iyan lahu ila syukri wa la yahtaqiru aw yantaqisu ni'matallahi ta'ala alaika ma jaa fi sahih al-Muslim. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan seseorang yang melihat, ya, kepada orang yang lebih tinggi daripada harta dan rupanya, agar dia tidak melihat kepada yang lebih tinggi, tapi dia harus melihat kepada orang yang lebih bawah dibanding daripadanya. Ya, dalam hal dua tadi, harta dan rupa. Karena biasanya harta dan rupa ini menjadi hal yang gengsi-gengsian, ya kan. Orang tuh gengsi sekali kalau hartanya itu banyak, dia pamer, ya, flexing-flexing gitu ya. Atau juga dia akan pamer rupa wajahnya, ya kan, dibikin macam-macam itu wajah, ya. Alhamdulillah banyak orang yang ngaco-ngaco ya sekarang. Udah mau wajahnya bagus dibikin macam-macam jadi jelek gitu kan. Oplas itu kan jadi malah tambah jelek ini kan. Apalagi gagal operasi plastiknya. Nah, kenapa? Karena hal itu merupakan rasa kita untuk bersyukur, ya, dan tidak merasa kurang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita melihat ke atas mulu, kita kan tidak akan pernah bersyukur dan kita akan sibuk dan capek dengan pikiran kita gitu. Melihat orang lebih kaya, lebih ganteng, sibuk. Kenapa dia bisa kaya, bisa gantengnya terus diulik-ulik sama dia. Itu capek, ya, lelah akhirnya, pikirannya stres, ya, dan tidak ada rasa bersyukurnya. Ya, maka kemudian sikap kita melihat yang bawah, artinya ada orang yang mungkin lebih tidak baik dibandingkan kita, baik dari sisi harta dan juga rupanya, maka kita akan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, ya, kita diberi rezeki seperti ini, ternyata masih banyak orang-orang yang kesulitan dibandingkan kita, gitu ya. Makanya bagus sekali nih ada dialog iman, ya, dengan anak-anak kita ketika makan bareng, ya kan, ya, alhamdulillah, nah, kita masih bisa makan enak. Mungkin ada saudara-saudara kita di luar sana yang boro-boro makan makanan seperti itu. Ya, cari makan nasi sesuap saja susah. Nah, itu jadi ini cara kita ngebangun rasa syukur bagi anak-anak kita, misalkan, atau juga keluarga kita. Ya. Sebagaimana hadis yang lain ini mirip-mirip, ya. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ya. Maka ini adalah suatu hal yang lebih pantas, ya. Nah, ini adalah lebih pantas dan tidaklah pantas kalian itu merasa kurang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi ini hadis Rasulullah SAW yang lain. Wala raiba anna syakhsa idza nadhara liman huwa afdalu minhu fil mali wal khalqi lam yu'min, atau yang an yu'athira dzalika fihi bizdira'i ni'mati wa ihtiqariha fa'ilajuhu an yandura ila man huwa asfalu minhu fa yarda bi ni'matillahi wa yusallim bi qada'ihi, gitu. Maka tidak ada keraguan orang yang sering melihat, ya, kepada orang-orang lebih banyak hartanya atau juga yang lebih ganteng rupanya atau lebih cantik rupanya pada diri kita, itu tidaklah membuat dirinya aman,
ya, dan itu akan sangat berpengaruh pada dirinya. Ya, dia akan merasa tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, dan dia akan merasa kekurangan terus. Ya, karena melihatnya kepada orang lebih tinggi dibanding dirinya, gitu, merasakan kurang, tidak akan pernah merasa puas. Ya, maka solusinya adalah dia harus melihat ke bawah, gitu, agar dia bisa bersyukur dengan apa yang dia capai, dengan apa yang dia miliki saat itu juga. Nah, dia akan ridho dengan nikmat Allah, dan dia akan menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap kita. Makanya bagi kita, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ketika Allah rizkikan kepada kita harta, ya, maka syukuri. Ya, nah, cara kita mensyukuri nikmat itu, yang pertama adalah kita gunakan nikmat itu untuk kebaikan, untuk beribadah. Itu cara syukur yang pertama. Ya, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, kita mengucapkan syukur kepada Allah. Ya Allah, saya berterima kasih padamu ya Allah. Harus ada kalimat seperti itu. Pengakuan, ya, bahwa ini merupakan atau pengakuan kepada Allah, atau pengakuan rasa berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kita berbagi. Ya, bagian daripada kita bersyukur kepada Allah ada dengan berbagi. Ya. Nah, ada tradisi kaum muslimin yang sejak dulu, ya, biasa dilakukan adalah ketika ada orang yang melakukan kebaikan, kemudian orang-orang itu bersyukur. Misalkan ada hataman Quran, gitu kan? Nah, itu boleh tuh. Rasulullah juga membolehkan hal itu, gitu ya, membolehkan kita bertasyakur, ya, dengan membagi-bagikan makanan misalkan, ya, ketika sudah melakukan kebaikan, misalkan sudah hafal 30 juz, atau sudah hataman Quran, bacaan Quran, kemudian kita mengundang anak yatim, misalkan fakir miskin, ya, kita bagi-bagi makanan, kita berdoa bareng, itu boleh. Ya, nah, nanti saya sampaikan ada satu peristiwa namanya itu az-zadaqah atau apa gitu ya. Ini tradisi yang bagus. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, yang berikutnya adalah penjelasan daripada bayanu fadli sabir wasyakir, ya. Jadi keutamaan daripada sabar dan syukur, ya. Dalam hadis ini juga mengandung makna bahwa kita diminta bersabar dan juga menjadi orang yang senantiasa bersyukur, ya. Qad bayana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadisi akhar sifat syakir as-sabir, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di hadis yang lain itu sifat orang yang bersyukur dan sifat orang yang juga sabar. Kama inda Tirmidzi min hadisi Amr bin Su'aib marfu'an, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dari hadis Amr bin Su'aib dengan derajat yang marfu', ya, dari hadisnya marfu', ya, bukan mauquf tapi marfu'. Faslatan man kanata fihi katabahullahu syakiran sabiran wa man lam yakuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahminallaha ala ma faddalahu bihi alaihi katabahullahu syakiran wa sabiran. Jadi dua hal, ya, di mana orang ini akan Allah catat sebagai orang yang bersyukur lagi yang bersabar. Jadi ada dua keadaan, ya, dua hal, yang mana dua keadaan atau hal ini Allah catat, ya, bagi orang yang melakukan dua keadaan ini atau dua perbuatan ini, dua faktor ini sebagai orang yang syakiran sabiran, orang yang bersyukur lagi yang bersabar. Wa malam takuna fihi lam yaktubullahu syakiran wala sabiran, dan barang siapa orang yang tidak melakukan atau tidak melakukan dua hal ini, maka Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang syakiran wala sabiran. Nah, jadi ada dua hal, dua kondisi, dua perbuatan yang mana kalau orang melakukan dua hal ini maka dicatat oleh Allah sebagai syakiran sabiran, dan kalau ada orang yang meninggalkan atau tidak melakukan dua hal ini maka dia tidak dicatat sebagai orang yang syakiran wala sabiran. Apa tuh? Yang pertama adalah man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Ya, barang siapa yang melihat, ya, perkara agamanya kepada orang yang lebih tinggi daripada dirinya, maka dia tersebut syakiran wa sabiran. Nah, gitu. Jadi kalau kita melihat orang yang punya harta, punya rupa yang ini, lalu kita melihat ke bawah, tapi kalau masalah agama kita melihat kepada yang atas, gitu. Maksudnya begini, saya merasa
ini ya, takjub sama teman aku yang hafalannya banyak, yang ilmunya banyak tentang agamanya. Nah, itu loh. Kalau masalah agama, kita lihatnya ke atas. Agar apa? Agar kita termotivasi untuk melakukan hal yang serupa dengan teman kita yang punya ilmu banyak, punya amal ibadah yang banyak gitu loh. Gitu. Jadi dalam masalah agama, justru kita diminta oleh Rasulullah melihat yang atas. Maka orang yang seperti ini akan disebut sebagai syakiran sabiran, kata Allah. Ya, orang yang bersyukur lagi sabar. Wa nadru fid dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma fadalahu bihi. Gitu. Yang kedua adalah orang yang melihat dalam perkara dunia itu kepada orang yang di bawahnya dan dia memuji Allah dengan apa yang Allah berikan padanya. Ya, maka Allah akan mencatat apa? Bagi kedua orang tadi adalah syakiran wasabiran. Orang itu orang syakiran wasabiran. Ya, jadi kalau panduannya tadi ya, kalau melihat kepada orang yang agama yang lebih baik daripada kita, maka kita lihatnya ke atas. Dalam perkara agama kita melihat orang yang lebih baik agamanya dibandingkan kita. Kita bisa bertanya, bisa berdiskusi, dia akan mencari mengambil ilmu daripada dirinya, ya kan? Nah itu bukan melihat pada yang bawah gitu. Ya, jadi kalau kita sudah puasa Senin Kamis, lalu kita timbul rasa malas puasa Senin Kamis, toh teman kita juga nggak pernah puasa. Nah itu salah, harusnya lihat ke atas gitu. Oh, kok dia bisa ya sudah mau puasa Senin Kamis, puasa ayam bid juga, apalagi misalnya di bulan Muharram gitu ya, bulan sucinya Allah, ya kan? Maka dia bersemangat puasa, kenapa aku tidak? Nah, itu tuh. Jadi itu boleh. Itu namanya iri yang diperbolehkan dalam Islam. Namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah iri yang diperkenankan dalam Islam. Itu berkaitan dengan masalah agama. Boleh kita ghibthah, ya boleh kita iri kepada orang yang lebih baik agamanya dibandingkan kita. Itu namanya ghibthah. Ya. Tapi kalau masalah dunia, ya dalam hadis ini disebutkan itu kita melihat kepada yang bawah, gitu. Jangan melihat ke yang atas. Ya, misalnya, alhamdulillah kita sudah ada rumah tinggal, walaupun ngontrak misalkan. Orang lain boro-boro buat ngontrak, tinggal aja pindah-pindah. Ya, kadang tinggal jadi rumah bekas atau rumah hantu misalkan gitu. Rumah hantu itu rumah yang ditinggalin yang nggak dipakai-pakai atau mungkin di bawah jembatan. Itu bersyukur tuh. Nah, maka dia disebut sebagai orang syakiran wasabiran. Baik orang yang pertama tadi, orang yang melihat perkara agama kepada yang lebih baik, yang disebut dengan syakiran wasabiran. Juga bagi orang yang ketika dalam perkara dunia, dia melihat kepada orang yang lebih di bawahnya. Itu juga disebut sebagai syakiran wasabiran. Nah, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya berarti bagi orang yang kebalikannya, ya, dia melihat agama kepada yang lebih rendah, melihat dunia kepada yang lebih tinggi, maka dia bukan termasuk orang syakiran wasabiran. Ya, dia bukan orang yang bersyukur, juga bukan orang yang bersabar. Baik, kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa nikmat Allah Ta'ala, ya Allah telah memberikan nikmat pada diri, ya, diri kita, maka kita harus senantiasa mensyukurinya. Ya. Dan manatur ila man huwa fawqahu fil mal wal khalqi athara dzalika alaihi. Karena kalau dia melihat orang yang lebih banyak hartanya atau rupanya lebih ganteng, maka akan sangat memberikan pengaruh negatif pada dirinya. Dia akan memiliki hasad, naudzubillah min dzalik, ya. Dia akan mungkin jadi orang yang tidak pernah bersyukur, orang yang suka marah-marah, itu kan karena memang begitu. Ya, itu pengaruhnya besar sekali. Maka sikap kita yang terbaik adalah melihat kepada orang yang di bawah kita dalam perkara harta dan juga rupa tadi. Kemudian dawa'u manintaqasa ni'amallahi ta'ala wa ihtiqaraha ayanzura ila man huwa dunahu fil mali wal qalbi. Maka dawa atau obat bagi orang-orang yang senantiasa menyepelekan nikmat Allah atau juga malah tidak bersyukur Allah adalah dengan melihat orang yang di bawahnya, ya, agar dia bisa bersyukur dan juga dia bisa bersabar. Wihibu ayan anandura ila ma huwa fawqana fid din naqtadi bihi. Dan wajib bagi kita melihat, ya, kepada orang yang lebih baik agamanya dibanding kita, ya, untuk bisa mendorong kita menjadi seperti dia ataupun lebih baik daripada dia dalam masalah agama. Ya.
Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, demikian ya dua hadis ini mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita sehari-hari. Ini dua hadis ini maknanya luar biasa ya, bisa jadikan panduan kita dalam bersikap ya ketika kita menghadapi orang yang mungkin harta lebih banyak dibanding kita, atau juga rupanya yang lebih bagus dibandingkan kita ya. Dan hadis yang pertama tadi adalah bagaimana sikap kita kepada orang tua atau kerabat yang masih kafir ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bagi teman-teman ada yang didiskusikan atau yang ditanyakan. Tafadhol. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Ini sudah ada pertanyaan Ustadz, jadi mungkin satu orang bertanya 2 pertanyaan gitu ya. Ustadz izin bertanya, kalau untuk kedua orang tua yang sudah meninggal, selain mendoakan kedua orang tua, apakah masih bisa dengan amalan-amalan lain yang pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya Ustadz. Satu lagi, masih berkaitan, apakah semua amal baik yang kita lakukan bisa kita niatkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal? Pada Baik, untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, maka kita masih bisa ya, agar kedua orang tua kita mendapatkan pahala yang terbaik dari anak-anaknya, selain mendoakan tentunya ya. Karena kan 3 hal ya, yang itu akan menemani kita selama di kuburan dan juga terbawa ke akhirat nanti. Yang pertama adalah waladun sholih yad'ulah ya. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, mudah-mudahan kita sebagai anak soleh bisa mendoakan kedua orang tua kita. Maka insya Allah doa itu akan sampai kepada orang tua kita. Misalkan doa untuk diampuni dosa-dosanya, ya kan? Kemudian diberikan tempat terbaik di surganya nanti, misalnya begitu. Itu bisa. Ya, itu akan mengurangi dosa-dosa orang tua kita dengan doa daripada anak-anaknya. Yang kedua adalah jariah. Ya, jadi harta yang kita sedekahkan, maka bisa saja kita kemudian menggunakan harta orang tua, peninggalan orang tua kita, lalu kita sedekahkan, kita wakafkan atas nama orang tua kita, dengan harapan bahwa pahala jariah dari harta yang kita sedekahkan itu sampai kepada orang tua kita. Ya, jadi harta orang tua kita nih, mungkin beliau meninggalkan harta, ya, dari bagian waris yang sudah dibagi-bagi itu, kita sisihkan sebagian hartanya untuk apa? Untuk diwakafkan. Misalkan rumahnya kita wakafkan untuk jadi rumah tahfidz, agar pahalanya bisa mengalir kepada kedua orang tua kita. Nah, ini bisa ya. Jadi ini juga termasuk sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah kan. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu dulu yang pernah diajarkan orang tua kita kepada kita, walaupun cuma 1 huruf saja, misalkan ya, itu kita bisa, itu pun bisa nyampe kepada orang tua kita. Nah, jadi banyak kita nih sebagai orang tua ya, agar 3-tiganya dapat ya, sebagai bekal kita nanti di alam kubur kita atau di akhirat nanti, ya 3-tiganya kita lakukan. Kita sedekah jariyah juga, ya, kita sedekahkan harta kita untuk hal-hal yang sifatnya terus berkelanjutan, misalkan ke masjid, rumah tahfidz, atau apa namanya, untuk dakwah misalkan, ya itu kan terus berkelanjutan tuh. Ya, termasuk membelikan apa, ya misalkan membelikan mic, ya kan, mic untuk muadzin itu kan terus-terusan tuh jadi pahala itu. Ya, misalkan kita mau sedekah harta tapi mahal-mahal semua nih, apa yang bisa kita beli? Oh, mic aja deh. Lu tahu mic tuh simpan di masjid atau misalnya buat muadzin. Nanti mic itu kan digunakan buat adzan, buat ngaji, buat ceramah, ya kan, itu mic, ya, atau alat lain yang digunakan untuk dakwah. Ya, apakah misalkan TV atau apa sajalah, ya, alat elektronik yang mungkin memang dibutuhkan untuk dakwah, itu bisa jadi amal jariah itu, tuh sedekah jariah itu. Nah, yang kedua tadi ya, kita bentuk ya anak-anak kita jadi anak yang soleh, ya, dengan harapan bahwa anak kita akan mendoakan kita nanti. Ya, siapa lagi yang bukan yang akan mendoakan kita selain anak-anak kita. Maka mendidik mereka dengan pendidikan yang terbaik itu adalah investasi jangka panjang. Gitu. Jangan lelah, memang lelah. Mendidik anak zaman sekarang itu lelah sekali. Ya, belum gangguannya, belum godanya, Allahu Akbar itu ya. Terutama dengan gadget sekarang itu kan kemaksiatan bisa ada di hadapan mata kita. Kalau dulu maksiat kan orang harus jalan dulu kemana baru bisa maksiat. Sekarang nggak usah jalan.
Di kamar aja udah bisa maksiat itu. Ini kan tantangan bagi kita, apalagi anak-anak kita ya. Maka upaya untuk membentuk anak-anak yang soleh itu bagian daripada tadi investasi jangka panjang. Yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ketika antum kita semua punya ilmu walaupun sedikit, sampaikan ke teman kita, saudara kita, anak-anak kita, dengan mudah-mudahan itu menjadi pahala jariah juga buat kita. Ya, apa yang kita sampaikan diamalkan, masya Allah, kan begitu. Nah, jadi eh, ini bisa sebagai bekal untuk orang tua kita. Gitu ya. Selain itu, yang berikutnya adalah kita menjalin hubungan, melanjutkan hubungan baik antara orang tua kita dengan saudara-saudaranya. Ya, mungkin orang tua kita punya saudara siapa, atau mungkin pernah ada yang terputus hubungannya. Kita sambungkan tuh sebagai anak kita, ya sebagai anaknya. Kita sambungkan dengan mengunjungi, ya memberikan hadiah, mengucapkan salam. Itu bagian daripada apa itu? Yaitu adalah amal yang kita bisa gunakan, kita lakukan, dan itu insya Allah nyambung pada orang tua kita, yang menyambung tali silaturahim dengan saudaranya. Atau juga dengan teman-temannya orang tua kita datangi kepada teman yang dekat, teman mungkin teman akrabnya, ya itu bagian daripada kebaikan yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal, ya. Atau juga bolehkah kita berkurban atas semua orang tua kita, silakan gitu ya. Kalau kita ada rezeki berlebih kemudian kita ingin berkurban, ya sebagian untuk kita sudah selesai terpenuhi untuk orang tua kita misalkan, ya boleh-boleh saja. Itu juga bisa kita lakukan untuk apa namanya pahalanya sampai kepada kedua orang tua kita, ya. Karena Rasulullah SAW juga pernah melakukan suatu hal ya, yang itu bahkan bukan kepada kedua orang tuanya. Jadi beliau pernah berjalan, ya, kemudian melewati makam, kemudian makam ada suara jeritan, ya. Rasul mendengar suara jeritan dari makam tersebut, maka kemudian Rasulullah SAW mengambil batang pohon, bertanya ke kuburan tersebut. Saya bertanya, apa melakukan itu? Rasulullah mendengar jeritan dalam kuburan ini, tanaman ini selama batang tanaman ini basah tidak mati, maka batang tanaman akan mendoakan orang yang ada di dalamnya itu. Insya Allah itu kan juga batang tanaman itu loh. Malah seperti itu aja bisa menjadi masalah untuk kebaikan orang yang sudah dimakamkan. Itu bisa memberikan kebaikan untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, jadi itulah pentingnya punya sirkuit yang soleh ya. Jadi semuanya akan terkirim terus kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian apakah semua kebaikan yang kita lakukan bisa kita lihatkan pahala waktu yang meninggal? Masing-masing amal itu tentu untuk diri sendiri. Jadi kita amal apapun itu, amal kebaikan itu untuk diri sendiri. Nah, ada amal yang bisa kita niatkan untuk orang lain, ya, dan pahala jariah, sedekah jariah, kemudian nanti mungkin dulu disampaikan tadi kita sampaikan lagi, ya kita sampaikan ulang kepada siapapun, ya, sampai ini ada ilmu dari orang tua saya, ini nasihat dari orang tua saya, sampaikan sehingga apa? Itu menjadi panjang untuk amalnya, insya Allah. Itu sebenarnya ilmu lain terfahami, jadi yang ilmu yang bermanfaat untuk orang tua kita. Karena ada apa namanya urutan ilmu yang sangatnya ilmu itu sampai kepada kedua orang tua kita. Nah, kalau semua amal kita niatkan untuk orang tua kita, tapi tidak bisa. Karena amal tadi, masing amal itu dirinya sendiri, ya. Tapi hanya amal tertentu saja yang memang itu bisa kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Ya, sedangkan amal-amal yang lain, ya, sholat, ya itu kan untuk kita. Ya. Tapi adapun misalkan kita belajar sholat kepada kedua orang tua kita, kalau kita sholat dengan apa yang dituntut oleh orang tua kita itu benar, itu orang tua pahala. Bukan karena sholatnya, tapi karena ilmu atau kaifiat sholat yang kita lakukan itu didapatkan dari orang tua kita. Artinya setiap kita sholat, ya, kemudian apa yang diajarkan kita, atau kita baca Quran, ya, Quran bahkan itu diajarkan oleh orang tua kita, ya, maka itu semua kita lakukan, maka pahalanya nyampe ke orang tua kita.
nggak perlu diniatkan juga udah nyampe gitu. Ini udah otomatis gitu. Sudah otomatis. Itu sebagai ilmu yang kita mau untuk kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Mungkin kita cukupkan Ustaz. Alhamdulillah tadi jawaban yang diberikan sudah cukup panjang ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Mul. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Marilah kita tutup untuk kajian pada siang hari ini dengan sama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Oke, Jalani. pamit semuanya. Wa iyyakum, Pak Firnaya. Barakallahu